Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 12 akuntansi 1 Akan mempresentasikan bab surat lamaran pekerjaan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan guru mapel Bapak Dede Kuswanda SPD MSI. Selamat menyaksikan dan berikut pembahasannya. Surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan atau perseroan terbatas, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Menurut Kuntarto, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan atau surat penjualan yang berhubungan dengan bagaimana Anda menjual segala potensi diri kepada lembaga yang menyediakan lowongan pekerjaan. Menurut Marjo, surat lamaran pekerjaan adalah surat lamaran yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar kerja untuk kemudian terkirim untuk suatu badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Ada pula yang berpendapat bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan surat lamaran akan suatu pekerjaan dari seseorang yang ingin bekerja pada pesta yang dapat memberikan pekerjaan. Itu menurut ahli Sugiarto. Terdapat 3 fungsi surat lamaran pekerjaan, yaitu 1. Sebagai permohonan pekerjaan yang resmi. Fungsi pertama dari surat lamaran kerja adalah sebagai bentuk resmi pengajuan atau permohonan kerja ke perusahaan. 2. Sebagai alat komunikasi. Proses lamaran kerja biasanya dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap seleksi administrasi dan tahap wawancara. 3. Sebagai bahan pertimbangan. Persaingan dalam mencari kerja adalah hal yang umum. Memaksimalkan surat lamaran kerja dapat meningkatkan potensi diterima. Surat lamaran kerja harus berisi keahlian atau skill juga kelebihan dalam posisi yang akan dilamar. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau CV. Dengan cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Struktur dan sistematika surat lamaran kerja. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat berada di pojok kanan atas surat. Kedua, lampiran dan perihal tidak disingkat, angka ditulis menggunakan huruf. 3. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada, tidak lebih dari 3 baris, tidak disingkat dan tidak menggunakan titik. Salam pembuka, gunakan tanda baca koma setelah dengan hormat. Alinea pembuka, berisi pernyataan umum atau tesis. Isi, berisi tentang identitas atau data diri si pelamar pekerjaan, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Penutup, keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Salam penutup, bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Tanda tangan dan nama terang, berada di pojok kanan bawah surat. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Menggunakan kata yang sopan. 3. Menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran atau kalimatnya efektif. Yang keempat, bahasa sesuai dengan kaidah ejaan. 5. Lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat melamar kerja. 6. Lampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. 7. Surat lamaran kerja hendaklah ditulis secara manual atau ditulis tangan. Sekian pembahasan mengenai surat lamaran pekerjaan dari kelompok 1-12 akuntansi 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.